Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ballagh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين
أجسادنا ورب أرواحنا لهدي الدين بك الخير وإلى مؤلفة الكتاب الشيخ زين الدين عبد العزيز المليبري الشافعي أوصولهم وفروعهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا إلهي كل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وروى الذهبي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول له حفظك الله كما حفظتني وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة فإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا والترمذي عنه الوقت
awwalu minas salati ridwanullahi wal waqtul akhiru afwullahi wa tabaraniyu an ummi farwata radhiyallahu anha ahabbul a'mali ilallahi ta'jilus salati fi awwali waqtiha. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakatil ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawad Dahabiyyu, meriwayatkan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Ini beliau di antara seorang ahli hadis. Beliau punya kitab namanya di antaranya Siyar A'lamin Nubala. Beliau ini di antara murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kenapa kita sampai ziarah-ziarah ke makom-makomnya orang-orang saleh? Kita ziarah ke kubur-kuburnya para waliullah, kekasih-kekasih Allah, baik dari kalangan habaibnya atau yang bukan habaibnya, kiainya. Kenapa di waktu kita ziarah di makom para ulama tadi, kita berdoa di makom tersebut? Bukan kita minta kepada itu wali, bukan, tapi kita berdoa di makom tersebut juga bertawassul kepada wali tersebut. Kenapa demikian? Ini di antara ulama yang memperkuat kita punya amaliyah. Beliau ini bernama Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Beliau di antara murid Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya kitab karangannya namanya Siyar A'lamin Nubala. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan ad-du'a'u mustajabun inda kuburil awliya wal anbiya. Doa itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita berdoa di makom-makom, di kubur-kubur para wali-waliullah dan para nabi itu. Jadi bukannya kita penyembah kuburan, bukan. Makanya baca kitab biar banyakkan. Jangan suka nyalah-nyalahin orang. Ternyata dari muridnya Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu ada seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Dalam kitab beliau yang bernama Siyar A'lamin Nubala, beliau menegaskan di sana, jelaskan di sana bahwa berdoa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita berdoa di kubur-kubur para wali-waliullah dan para nabi. Makanya waktu kita ziarah, di samping kita kirimkan bacaan Fatihah, kirimkan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan lain sebagainya, terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur para wali tersebut. Jadi bukan penyembah kuburannya. Makanya baca kitab biar banyakkan. Baca kitab-kitab para ulama biar banyakkan. Para ulama mengatakan idza tasa'imur rajul qalla i'tidaduhu 'anil nas. Bila seorang ilmunya luas, banyak baca kitab, maka dia akan sedikit sekali menyalahi orang lain. Nah, ini hadis diantaranya dari riwayat Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Jadi antum biar tahu siapa Al-Imam Al-Dhahabi ini. Beliau ini adalah diantara murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza shallal 'abdu salata fi awwalil waqti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba Allah melakukan salat di awal waktu, subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'idan ila samai, salat yang hamba itu kerjakan naik ke langit, walaha nurun, dan salatnya ada cahaya, hatta tantahiya ilal arsy, sampai itu salat berhenti di arasy Allah Subhanahu wa taala. Ente sembahyang maghrib berjamaah, selesai sembahyang maghrib itu salat langsung naik ke arah langit bercahaya sampai berhenti di arasy Allah Subhanahu wa taala. Fatastaghfira li sahibiha ila yaumil qiyamati, maka salat tadi yang sudah sampai arasy Allah minta ampun kepada Allah buat orang yang melakukannya di awal waktu tadi sampai hari kiamat. Luar biasa. Kita nggak lihat yang bilang siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ente sembahyang maghrib berjamaah di awal waktu, sembahyang isya berjamaah di awal waktu, sholat yang ente kerjain itu langsung naik ke arah langit bercahaya sampai berhenti di arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan salat tadi mohon ampun untuk kita sampai kapan tadi? Sampai hari kiamat. Ya Allah, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Wa taqulu lahu, dan salat tersebut bilang kepada orang yang mengerjakan tadi di awal waktu, hafidhakallahu, semoga Allah menjagamu, kama hafiztani, sebagaimana engkau menjaga aku, kata sholat. Didoain dalam sholat tuh, di samping sholatnya minta ampun kepada Allah untuk orang yang melakukannya di awal waktu sampai hari kiamat, ini sholat juga doain orang tersebut dengan kalimat tadi, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Ya Allah, sangat luar biasa ya. Sampai demikian tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Jadi sholat kita bercahaya sampai ke arah langit, kemudian berhenti tadi di mana tuh? Di arasy. Sholat tadi dia mohon ampun kepada Allah untuk kita sampai hari kiamat dan mendoakan kita, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Wa idza shalla al-'abdu as-salata fi ghairi waqtiha, apabila ada seorang hamba salat sengaja-ngaja udah habis waktunya, diulur-ulur salatnya waktunya itu, sengaja-ngaja entar sampai habis waktu salat zuhur, salatnya di asar, sengaja-ngaja, tidak ada udzur syar'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'idat ila samai, salat yang tadi dikerjakan sudah habis waktunya tanpa udzur syar'i, itu salat naik ke arah langit. Wa 'alaiha zulmatun, itu salat gelap, enggak ada apanya, enggak ada cahayanya. Ya Allah, naimnya, makanya rugi orang yang sembahyang entar-entar tanpa udzur syar'i, sengaja-ngaja di luar waktu salat. Fa idzan tahat ila samai tulaffu kama yulaffu thawbul khaliqu, kalau sudah sampai ke arah langit, berhenti di langit, maka itu sholat langsung dilipat sebagaimana baju yang hancur dilipat. Wa yudrabu biha wajhu sahibiha, dicampakkan dengan sholat tadi ke muka orang yang melakukan sholat tadi di luar waktunya, dibalikin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya nggak Allah itu, nggak Allah terima. Ya Allah, makanya ente udah tahu begini, jangan suka ngulur apa? Ngulur waktu sholat. Kalau bisa nungguin waktu sholat itu. Kalau bisa kita memang kita bisa tungguin waktu sholat tadi di awal waktu kita kerjakan. Itu yang pertama. Sampai dalam hadis yang lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu tusawwidu wajha syaitan. Salat itu dapat membuat hitam wajahnya setan. Jadi kalau ada orang sembahyang, dia bikin apa? Bikin hitam wajahnya setan. Allah, dicorengin wajah setan, dibikin hitam tuh. Gara-gara ini hamba sembahyang.
Was-sadaqatu taksiru zahrahu. Sedekah yang kita keluarkan dapat mematahkan punggungnya setan. Jadi bila ada seorang hamba sholat, pertama dia ngitemin wajah apa? Wajah setan. Kalau dia keluarin sedekah, maka dia berarti matahin punggungnya setan. Wattahabbubu fillahi wattawaddudu bil ilmi yaqta'u dabirahu. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang saling cinta karena Allah, kemudian dia senang dengan ilmu agama, maka dapat memotong daripada bagian belakang setan, dipatahin, dipotong bagian belakang setan. Tuh, setan udah kewalahan tuh. Kalau ada orang sholat, muka ini diapain tuh tadi? Diitemin. Kalau ada orang sedekah, maka punggungnya dipatahin. Kalau ada orang yang cinta karena Allah, kemudian dia cinta ilmu agama, itu orang telah memotong-motong tulang belakang setan. Fa'idha fa'altum dzalika taba'ada minkum kamatla'i syamsi maghribha. Kalau ada orang yang ngerjain semua tadi, dia sholat, dia sedekah, saling cinta karena Allah, dia cinta ilmu agama, maka setan menjauh dari itu orang sebagaimana jauhnya terbit matahari dari terbenamnya matahari. Makanya jangan tinggal apa? Jangan tinggal sholat yang lima waktu. Tapi ingat, kerja ini jangan tantaran. Kalau bisa di mana? Di awal waktu kita kerjakan. Hadis yang kedua, wa akhraja Abu Syaikhi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan hadis Al-Imam Abu Syekh dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau sahabat Nabi, ayahnya pun sahabat Nabi. Dua-duanya merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah ini sama dengan Sayyidina Umar, kerjaannya sama, 11-12. Seringkali meniru kerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi itu luar biasa. Mereka sangat maksimal, sangat serakah, sangat rakus untuk mengikuti setiap kerjaan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul waqtil awwali 'alal akhiri. Keutamaan waktu salat awal waktu dibandingkan dengan waktu salat di akhir waktu, kafadlil akhirati 'ala dunya, seperti keunggulan keutamaan akhirat ketimbang alam dunia. Jauh nggak tuh? Jauh. Ada orang ngerjain sholat di awal waktu, ada orang ngerjain sholat tapi di akhir apa? Di akhir waktu. Ngerjain maghrib pas awal waktu. Ada orang ngerjain maghrib sudah di penghujung waktunya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bedanya seperti dunia dengan apa? Dengan akhirat. Jadi sangat jauh bedanya. Makanya kalau bisa wajibkan diri kita untuk sholat selalu di mana? Di awal waktu. Kecuali udur kita tidur misalnya, tidurnya bukan setelah masuk waktu, bukan. Zuhur nih, kita tidur jam 11, kita bangun jam berapa misalnya? Jam 1, jam 2, itu nggak dosa. Itu bukan sengaja, udur syar'i di situ. Tapi kalau kita lagi main catur, waktu sembahyang masuk, antar tanggung ngerjain zuhur jam 2, dosa itu orang tuh. Sengaja-ngaja apa? Bilang waktu tanpa udzur syar'i. Kadang orang begitu ya. Kalau kita udah pernah pergi haji umrah, itu kita lihat orang-orang yang dagang di toko tuh udah masuk waktu, tuh tokonya langsung diapain? Tutup, tinggalin. Subhanallah. Jakarta begitu orang ambilin ya. Di Mekah, Madinah begitu, luar biasa manusia, luar biasa. Udah azan Allahu Akbar, tutup toko, langsung ke masjid. Semua begitu. Subhanallah.
Jadi kita kalau bisa sholat jangan di akhir, tapi tadi di awal, awal waktu. Karena bedanya seperti dunia dengan akhirat. Wat-Tirmidzi ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Ini hadis juga sama dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waqtul awwalu minas salati ridwanullahi. Waktu pertama salat, awal waktu salat pertama kali dia kerjain itu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba salat zuhur di awal waktu, salat asar di awal waktu, salat maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu, itu hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah dapatnya macam-macamnya, belum dapat keutamaan sembahyang berjamaah, belum lagi mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram. As imam Allahu Akbar, kita langsung apa? Allahu Akbar, dapetin keutamaan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi banyak keutamaannya, banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sembahyangnya di awal waktu, apalagi secara berjamaah. Wal waqtul akhiru afwullah. Waktu yang terakhir adalah maafnya Allah. Ini kalau utur syar'i. Kita nggak sengaja ngajak nih, tahu-tahu kita kelupaan, lagi ada kerjaan, zuhur udah masuk, kerjain sembahyang zuhur jam 2:30, kita kelupaan, ya Allah belum zuhur, langsung ambil wudu, langsung sholat di penghujungnya, maka itulah maafnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, kalau yang sengaja ngajak bukan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sengaja ngajak tadi malah diapain tuh? Dicampakkan itu sembahyang, dilemparin lagi ke muka orang yang ngerjain sholat sengaja ngajak di akhir waktu, apalagi sampai di luar waktunya. Ini yang afwullah, maafnya Allah bila ini orang mengerjakan sembahyang sebab ada udzur syar'i. Jadi awal sholat itu adalah keridhaan Allah, waktu akhirat adalah merupakan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wat-Tabarani, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu taala anhu. Al-Ummi Farwata, ini hadis akhir sanad dari As-Sayyidah Ummu Farwah radhiyallahu anha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'jilus salati li awwali waqtiha. Kerjaan yang paling Allah sukai, yang paling Allah senangi adalah menyegerakan sholat di awal waktunya. Allah paling suka bila ada seorang hamba yang sholatnya di awal waktu. Jadi keutamaan sangat banyak. Tadi diantaranya itu Allah sangat cinta bagi seorang hamba yang menyegerakan sholat fardunya dikerjakan di awal waktu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Tawbah
باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله بالمدد والثناء. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi niwan darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya'i wan darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wan darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.